kuncinya jangan tinggalkan orang ketiganya adalah orang pertamanya Zulfa, orang keduanya Dinda, orang ketiganya adalah siapa yang tahu? Orang ketiganya adalah Kenzi. Kemala. Oh, pinter, Rozak sudah tahu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Ada yang hari ini pusing atau baru sakit gigi atau sakit atau sariawan begitu, ada tidak? Tidak. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Berarti mari kita mengucapkan aku anak sehat. Coba 1, 2, 3. Aku Udah semangat, udah kompak. Sekali lagi coba kelas 5 Budian cek. 1, 2, 3. Aku anak sehat. Baik, alhamdulillah ya. Kita diberi kesehatan hari ini, maka jangan sia-siakan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Mari kita manfaatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, Budian mau mengingatkan kesepakatan yang sering kita lakukan ketika Google Meet. Ada yang ingat apa kesepakatan kita yang biasanya kita jalani? Buka kamera. Baik, silahkan. Baik, Kenzi mengingatkan teman-teman, ketika pembelajaran dimulai, maka anak-anak harus membuka kamera agar kita satu sama lain bisa melihat, mengobati rasa kangen gitu ya, karena belum ketemu dengan inten. Bisa disepakati anak-anak? Bisa ya? Silahkan. Yang belum membuka kameranya, silahkan ditepati kesepakatannya. Good job. Sekarang yang kedua, ada yang ingat kesepakatan kita yang kedua? Selain kamera, apa yang perlu diperhatikan? Apa, anak-anak? Oh, baik. Ditutup mic-nya ketika Budian menjelaskan atau teman sedang berbicara. Karena itu adalah salah satu wujud kita belajar menghargai. Begitu kan? Nah, yang ketiga, anak-anak, jangan lupa ketika mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya, silahkan kamu klik tombol raise hand, angkat tangan di HP-mu untuk bertanya. Karena kita belajar, jangan biasakan ketika mau menyampaikan pendapat, kita berebut, aku gitu. Tapi kita belajar dengan aturan yang baik. Jika ingin bertanya, silahkan raise hand dipencet. Bisa disepakati ya? Kalau sudah bisa disepakati, mari kita jalankan kesepakatan ini sampai nanti pembelajaran selesai. Baik, berarti pembelajaran sudah bisa Budian mulai karena kesepakatan sudah kita sepakati bersama lagi. Sebelum Budian mulai, Budian akan absen terlebih dahulu. Siapa ini yang belum hadir? Sudah 28 anak masuk. Adakah Kemala di sini? Silakan angkat tanganmu, Kemala. Baik, good job. Kalau Kemala sudah angkat tangan, sudah Budian panggil, lekas ambil lagi tangannya. Loh, kok ambil lagi tangannya? Raise-nya dipencet lagi. Budian cek, Hasna sama Husna, si kembar yang selalu ceria, sudah hadir? Tuh, senyum kan? Sudah. Baik, sudah hadir. Baik, sepertinya sudah hadir semua. Kita cek bersama-sama teman-teman sambil melihat, mengingat teman-teman siapa yang belum ada kira-kira? Ada yang belum ada? Baik, nah sepertinya sudah masuk semua ya. Maka dari itu mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Nah, siapa yang memimpin doa hari ini adalah anak yang pertama masuk room. Semangat sekali hari ini. Yang memimpin doa hari ini adalah, yang pertama masuk room adalah Ais. Nah, silakan Mbak Ais, dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Anak-anak, sikap berdoa yang baik, kita mau meminta kepada Allah, maka harus dengan sikap yang baik. Silahkan Mbak Ais untuk memimpin doa sebelum belajar.
Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Roti billahi rabbah bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik. Terima kasih Mbak Ai sudah memimpin doa hari ini. Semoga dengan doa kita hari ini pembelajaran kita berjalan lancar, membawa berkah dan membawa manfaat. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang iklan ya. Nah, kemarin Budian sudah menyampaikan berupa video, kita sudah latihan tentang iklan. Apa sih itu iklan? Masihkah anak-anak ingat? Ataukah masih ada yang bingung? Adakah anak-anak yang mau menyampaikan apa sih iklan itu yang kita bahas kemarin? Silahkan angkat tanganmu, anak iPad. Baik, Gina angkat tangan. Baik, teman-teman, Gina mau menyampaikan pendapatnya, mari kita dengarkan. Apa Mbak Gina menurutmu iklan itu kemarin? Apa sih iklan itu? Iklan adalah suatu informasi atau mempromosikan produk. Baik, kata Mbak Gina, iklan itu merupakan sebuah informasi. Bisa untuk menginformasikan sebuah produk. Betul ya? Ada lain satu lagi? Apa itu iklan? Siapa? Baik, Aftita, good job. Aftita, silahkan sampaikan. Apa itu iklan? Aftita, mic-nya dibuka, Ndok. Jangan lupa. Ya, silahkan. Iklan adalah bentuk promosi benda seperti barang, jasa, produk, dan ide yang disampaikan melalui media dengan jelas. Baik, betul juga ya. Jadi pada intinya iklan itu sebuah informasi yang disampaikan bisa untuk mempengaruhi dan mengajak. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalau kemarin kamu sudah tahu iklan, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentunya masih ada hubungannya dengan iklan. Tapi tentang apa ya? Nih, kalian perhatikan. Share screen yang sudah Budian tampilkan. Nah, untuk hari ini anak-anak, kita akan belajar tema 3 masih ya, karena baru kita mulai, yaitu tentang makanan sehat. Nah, di tema 3, subtema 2 di pembelajaran pertama. Biasa, kalau mau masuk ke dalam inti pembelajaran, Budian selalu mengecek ini, karena Budian berharap semua anak nanti siap. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ingin menyampaikan? Apakah hari ini kamu senang ketika mau belajar? Ataukah hari ini kamu mau belajar itu pada posisi masih sedang marah gitu? Karena ada sesuatu di rumah atau sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman? Ataukah malah hari ini kamu sedang sedih? Ada yang mau menyampaikan? Coba Budian mau cek. Mas Aga. Mas Aga, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Kenapa Mas Aga senang? Kenapa Mas Aga senang hari ini? Ayo, kenapa Mas Aga senang? Ayo. Tuh, Mas Aga mana ini? Kenapa Le kok senang Le? Mau ketemu teman-teman atau karena hari ini kamu dapat hadiah dari Ibu atau mau ketemu Budian? Senangnya kenapa? Karena bisa ketemu. Bertemu siapa? Teman-temanku. Oh iya, hari ini alhamdulillah agak senang nih mau belajar karena bisa bertemu teman. Anak-anak yang lain semua senang? Ataukah ada yang sedih hari ini? Bisa disampaikan? Senang. Semuanya senang ini. Alhamdulillah. Berarti kalau semuanya perasaannya enak dan senang, bisa kita mulai ya. Karena dengan senang, insya Allah pembelajaran akan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Nah, anak-anak untuk hari ini kita akan belajar muatan pelajarannya ada 2. Yang pertama bahasa Indonesia. Mbak Ais,
Dan mengingatkan kesepakatan kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Ais sudah menutup mikrofonnya. Hari ini untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang iklan media cetak dan media elektronik. Apa itu ya? Kemarin aku sudah tahu iklan, tapi kalau iklan media cetak dan media elektronik itu apa ya? Nah, yang kedua kita akan belajar tentang gangguan organ pencernaan di muatan IPA. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Budian mau ngecek dulu kesiapanmu hari ini. Alat tulis sudah siap ya? Bukunya sudah siap? Kemarin LKPD dan bahan ajar sudah Budian sampaikan di grup. Buku gambar sudah siap? Pewarnanya sudah siap? Oke? Sudah siap semua? Ya, Bu. Mana suaranya? Sudah. Berarti kalau sudah siap semua, jangan lupa kamu tambah semangat dan siapkan hati yang gembira juga ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah Budian cek, hari ini semua memulai pembelajaran dengan senang dan gembira. Nah anak-anak, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, diingat nanti selama proses sampai akhir nanti kamu akan mengetahui perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mengetahui gangguan organ pencernaan. Tapi sebelum kita mulai, ayo biar kita tambah semangatnya ya. Hari ini kita bernyanyi bersama. Yuk anak-anak, tahu lagu Aku Anak Sehat yang tadi kamu ucapkan bersama-sama bersama teman-teman tadi? Nah, hari ini silakan mic-nya dibuka, semua ikut nyanyi. Mari kita keluarkan suara kita berisik bersama-sama. Begitu, sudah siap? Silakan buka mic-nya. Kita bernyanyi bersama. Nah, 1, 2, 3. Nah, pokoknya ini semua boleh nyanyi. Nah, belum? Halo. Iya. Halo. Hai. Belum dengar ya anak-anak karena ternyata belum Budian putar. Nih, sebentar. Ya, ini sudah siap semuanya? Nah, Budian cek dulu. Are you ready? Ready. Oke, kalau sudah ready, siap. Cek Budian suaranya. Oke. Ya, mulai. Oh, ternyata kebanter dari depan ya. Oke. Ya. Suaranya kan? Berat badan nah, selesai deh. Aku anak sehat. Nah, kalau sudah selesai, silakan mic-nya ditutup. Nah, gimana? Nambah lagi nyanyi atau tidak? Baik, kesepakatan kita jalankan kembali. Oke, terima kasih anak hebat. Ais? Ya, kita jalankan kesepakatannya, Mas Leon. Mic-nya ditutup, kemudian sudah mau mulai. Nah, tadi anak-anak menyanyikan lagu yang berjudul apa? Aku anak sehat. Aku anak sehat. Nah, betapa pentingnya sehat itu ya, karena dengan sehat kita bisa belajar. Dengan belajar sungguh-sungguh kita bisa
meningkatkan semangat untuk memajukan bangsa. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah bernyanyi bersama, sebentar. Nah, setelah bernyanyi bersama, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, tadi di akhir lirik ada kata-kata jika aku diare, gitu ya anak-anak. Ada anak-anak di sini yang pernah sakit diare begitu? Pernah. Tidak pernah. Nah, tahu tidak diare itu apa sih? Diare itu karena apa sih? Karena keracunan makan. Nanti makan keracunan nanti akan kita cari tahu karena itu yang akan kita pelajari. Tapi Budian simpen dulu biar kamu penasaran. Mulai pembelajaran hari ini dengan membahas dialog antara Danang, Umar, dan Lala. Mari kita baca bersama-sama. Budian minta tolong hari ini yang jadi Danang adalah Kenzi. Kenzi siap? Kemudian yang jadi Umar adalah Budian minta tolong sama Fadil. Kemudian yang jadi Lala, Budian minta tolong kepada Kemala. Nah, sekarang silahkan dibaca mulai dari Kenzi. Kita lihat percakapan apa sih ini sebenarnya. Silahkan Kenzi. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Oh, terus Umar silahkan. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya ini produk baru ya. Nah, terus silahkan. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Yuk. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau di media elektronik. Nah, terus? Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambarnya yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Baik, good job. Terima kasih Mas Kenzi, Mas Fadil, dan Mbak Kemala. Nah, anak-anak yang lain mendengarkan ya, tadi 3 anak ini sedang bercakap-cakap. Nah, kira-kira apa sih yang mereka tadi sampaikan? Budian mau tanya nih, ada yang mau menyampaikan? Dari percakapan tadi, informasi apa saja yang kamu dapatkan? Silakan angkat tanganmu. Oke, silakan. Ya. Siapa ini yang angkat tangan duluan? Silakan. Oke, Mbak Mas Kenzi, silakan. Apa informasi yang kamu dapat dari percakapan tadi? Iklan dapat dibagi jadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Good job, bagus. Benar ya, di situ bisa dilihat tadi bilang kalau ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Good job, Mas Kenzi. Yang lain anak-anak, informasi apa lagi yang bisa kamu dapatkan dari percakapan ini tadi? Oke, Mbak Gina, silahkan. Media elektronik ada gambar dan ada suara yang membuat penonton lebih seru. Oh, kata Mbak Gina, kalau media elektronik banyak gambarnya sehingga membuat penonton menjadi lebih seru gitu ya. Baik, good. Satu lagi. Budian pengen mendengar pendapat apa informasi yang kamu dapatkan. Yuk, anak hebat, silahkan sampaikan pendapatmu. Selain di situ muncul iklan media cetak elektronik, ayo selain Mas Kenzi dulu. Coba Budian pengen dengar Mbak siapa ini? Mbak Aftita. Apa Mbak Aftita? Kamu dapat informasi apa? Iklan media cetak gambarnya yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Itu iklan media apa tadi? Cetak. Baik, ya, boleh juga, itu juga informasi di iklan media cetak juga banyak loh yang bagus, tidak kalah dengan yang di media elektronik karena warna-warnanya juga cerah dan bagus. Nah, anak-anak dari sini kita sudah mau mencari tahu nih,
sudah ada muncul iklan media cetak dan media elektronik. Nah, sebenarnya apa sih iklan media cetak? Apa sih iklan media elektronik? Dan apa sih sebenarnya perbedaannya? Mari kita cari tahu. Tapi anak-anak perhatikan baik-baik, karena video yang Budian sampaikan nanti, setelah video kalian saksikan, tentunya ada tantangan yang harus kamu jawab. Jadi anak-anak simak dengan baik, gitu ya. Nah, baik, akan Budian mulai untuk share-nya. Silahkan anak-anak perhatikan. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu iklan. Nah, iklan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Iklan yang kita temui ada bermacam-macam jenisnya. Nah, sebelum mempelajari apa itu iklan media elektronik, kita akan mempelajari jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Ya, iklan penawaran ya, anak. Ada yang berupa barang seperti elektronik ataupun misalnya makanan atau minuman. Lalu ada juga yang menawarkan jasa seperti jasa layanan laundry atau jasa ojek online. Nah, yang itu kedua, iklan penawaran. layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga ada iklan pengumuman, contohnya seperti iklan berita duka cita ataupun pemberitahuan suatu event. Berdasarkan jenis penggunaan media. Stop, kemudian cek dulu sebelum mulai. Tadi iklan dibagi 3 ya, berdasarkan tujuannya. Ada iklan apa saja, anak-anak? 1, iklan apa tadi? Penawaran. Ya, iklan Penawaran. masyarakat. Good. Yang ketiga iklan atau pemberitaan. Iklan pengumuman. sekarang iklan pengumuman. Mari kita lanjutkan. Sekarang iklan berdasarkan media. Medianya, Ada apa saja, Kak? iklan dibedakan menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik. Pertama, iklan disampaikan secara elektronik, yaitu secara audio, seperti pada radio yang hanya dapat didengar. Nah, kalau pada televisi, iklannya disampaikan dalam bentuk video dan audio, yaitu iklan dapat dilihat dan didengar, serta dilengkapi juga dengan teks. Ciri-ciri yang kedua yaitu disampaikan dalam waktu yang singkat. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Lalu yang keempat menggunakan kalimat yang singkat dan padat, serta menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, gaya mudah dipahami dan persuasif. Ingat kan arti persuasif? Persuasif itu artinya yaitu kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Baik. Nah, anak-anak, inilah ciri-ciri iklan media elektronik. Jadi kalau iklan media elektronik itu ada audio, artinya bisa didengar. Bandingkan kalau audio itu seperti di radio. Kalian bayangkan yang satu koran, yang satu radio. Berarti kalau koran itu media cetak, kalau radio itu media elektronik karena ada audio yang bisa didengar. Selain itu, ada juga iklan itu yang bisa dilihat dan didengar, seperti di televisi. Nah, ciri lainnya, untuk iklan media elektronik itu biasanya disampaikan dalam waktu singkat, cepat ya anak, bisa menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Artinya, bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari. Mas Kenzi, sebelum Budia lanjutkan, kesepakatan kita? Baik. Nah, good, terima kasih. Kemudian kalimatnya singkat, intonasinya tepat, Mas Kenzi. Iya. Nah, Mas Kenzi, iya, kemudian mic-nya ditutup terlebih dahulu.
Karena Budian baru menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Kenzi. Kemudian intonasinya harus tepat, terus bahasanya harus mudah dipahami. Budian garis bawahi. Kalau iklan itu bahasanya sulit, nah kita tidak akan tertarik dan tidak akan mengetahui. Kamu garis bawahi bahwa iklan itu bahasanya harus mudah dipahami dan persuasif. Persuasif itu adalah kalimat ajakan yang bisa mempengaruhi ketika iklan itu disampaikan. Begitu ya anak-anak? Kemudian Yang lanjutkan. selanjutnya yaitu mendapat musik pengiring yang Nah, ya, bertujuan ada musik untuk pengiring. menciptakan Ada tambah, suasana menarik. yang mendukung isi iklan. Selanjutnya Nah, kita ini akan perhatikan. Sekarang mempelajari kita akan cari persamaan tahu dan nih. perbedaan Persamaan iklan media dan cetak dan perbedaannya. media elektronik. Perbedaan yang Nah. pertama, iklan media cetak disampaikan secara tertulis. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan disampaikan secara audio yaitu pada radio dan secara audio yaitu pada televisi. Stop, kemudian mau tanya dulu. Berarti kalau kalian lihat iklan yang bergerak, itu masuk iklan media cetak atau iklan media elektronik? Lanjut, fokus. Perbedaan yang kedua yaitu iklan media cetak bisa kita simpan dan kita baca kapan saja. Sedangkan kalau iklan media elektronik hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Perbedaan yang ketiga, kalimat iklan media cetak dapat panjang dan terperinci, sedangkan kalimat iklan media elektronik padat dan jelas. Perbedaan yang keempat, bahasa yang digunakan pada iklan media cetak menggunakan bahasa yang cenderung formal, sedangkan bahasa yang digunakan pada iklan media elektronik menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Baik, sampai sini dulu. Adakah anak-anak yang ditanyakan? Sampai sini perbedaannya tadi disampaikan kalau iklan media cetak itu disampaikan secara tertulis. Nah, kalau iklan yang disampaikan secara tertulis, kira-kira apa saja ya? Contohnya ya? Ada yang tahu? Iklan pada Rifa? koran. Apa? Ya, Mbak Citra. Kira-kira apa iklan yang disampaikan secara tertulis? Iklan pada koran. Koran, good. Ada lagi kah yang tahu selain koran? Majalah. Majalah, bagus. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Terus selain itu, surat kabar. Iklan media cetak itu bisa disimpan dan dibaca kapan saja. Kalau kamu butuh suatu waktu, bisa kamu ambil dan kamu baca. Dia lanjutkan ya. Kalau sudah tahu perbedaannya, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan persamaan keduanya ya? Selanjutnya, persamaan iklan media cetak dan media elektronik yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca ataupun pendengarnya. Iklan pada media elektronik disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk dapat menjelaskannya dengan baik, kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan. Kata kunci pada iklan temukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Berikut ini beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan. Yang pertama, iklan pariwisata. Iklan pariwisata biasanya menggunakan kata kunci seperti tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Lalu, iklan produk makanan biasanya menggunakan kata kunci sehat, bergizi, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah Kata didapat. kunci itu harus mudah Lalu, diingat. iklan produk obat biasanya menggunakan kata kunci seperti ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Baik, itu ya anak-anak. Jadi dalam sebuah iklan itu harus ada kata kunci biar iklan itu mudah diingat. Nah, sampai sini dulu untuk ini apa namanya? Sampai sini dulu untuk pembahasan tentang media iklan cetak dan media iklan elektronik. Nah, tadi Budian sampaikan setelah kamu menyimak iklan yang Budian sampaikan lewat video tadi, ada tantangan yang harus kamu kerjakan ya. Sekarang apa yang harus kamu kerjakan? Perhatikan baik-baik. Sepertinya anak-anak juga sudah bisa ini. Nah, tadi sekarang
Kita lihat nih LKPD 1 sudah Budian sampaikan di grup ya. Kemarin Budian minta kamu untuk menuliskan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Hari ini kamu menyaksikan sendiri apa sih perbedaan kedua iklan tersebut. Kedua iklan, ada iklan media cetak dan elektronik. Nah, kemudian untuk nomor 1 ini Budian minta pendapatmu saja. Tapi untuk nomor 2 nanti akan ada soal yang akan Budian sampaikan di PowerPoint, kalian harus kerjakan. Sebelum menuju ke nomor 2, Budian mau ngecek. Ini tidak Budian minta angkat tangan. Budian mau ngecek apakah kalian tadi memperhatikan atau tidak, apakah kalian sudah tahu atau belum perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Siapa yang akan menjawab? Yang akan menjawab hari ini adalah Rahmat. Nah, ada Rahmat. Assalamualaikum Mas Rahmat. Ya, Bu. Oh, baik, Mas Rahmat, setelah menyimak video tadi, apa perbedaan iklan media cetak dan media elektronik yang kamu ingat? Yuk, sampaikan ke teman-teman. Kalau media elektronik menggunakan gambar-gambar. Ya, kalau media elektronik kenapa menggunakan gambar-gambar? Yang bisa bergerak. Baik, boleh. Kalau media elektronik menggunakan gambar-gambar yang bisa bergerak. Kalau iklan media cetak bagaimana Mas Rahmat? Kalau media cetak itu gambarnya nggak bergerak, tapi bisa disimpan. Baik, terima kasih. Good job. Betul ya teman-teman? Kata Mas Rahmat, media cetak gambarnya tidak bergerak. Betul. Bisa disimpan juga betul. Nah, satu lagi Budian akan tunjuk, karena tadi sudah laki-laki, sekarang Budian akan menunjuk yang perempuan. Siap ya? Budian akan minta satu lagi untuk menyampaikan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik, yaitu Budian akan minta tolong kepada saya yang sudah siap hari ini ya. Hasna dan Husna, silahkan. Boleh berdua menjawab atau salah satu. Apa perbedaannya, Mbak? Kalau media catat itu bisa cetak, itu bisa dari surat kabar sama media sama majalah. Betul, itu kalau media cetak itu tadi contohnya surat kabar bisa, majalah bisa. Kalau iklan media elektronik, Mbak? Elektronik bisa dari radio sama televisi. Good, betul semua. Sip, tepuk tangan buat kalian. Berarti kalian perhatikan dengan baik. Good job. Sekarang siapkan buku tulismu. Buku tulis dan pensil. Ada 4 soal yang harus kamu kerjakan. Soalnya akan Budian tayangkan di sini. Kemudian apa yang harus kamu jawab? Yang pertama, anak-anak, ini Budian tunjukkan lebih besar. Nanti kamu tulis nomor 1, nama iklannya. Misalkan nanti nama iklannya tentang apa? Misalkan tentang pasta gigi, begitu. Kemudian kamu tulis itu masuk media cetak atau media elektronik. Kemudian alasanmu apa? Kok dia kamu sebut sebagai media cetak dan media atau media elektronik? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Baik, kalau tidak, are you ready? Kita mulai. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nih, nomor 1. Budian tayangkan iklan ini. Nama iklannya berarti kalian tulis Super Crunch. Kemudian kamu coba tentukan ini masuk iklan media cetak atau media elektronik beserta alasannya. Hitungan kedua mulai. Silahkan. 1, 2. Kemudian kasih waktu 1 menit masing-masing soal. Masuk cetak atau elektronik, alasannya apa? Tadi Lama sudah bilang kan ya, kalau media cetak tidak bisa bergerak, kalau media elektronik bergerak. Kalau media cetak gimana tadi? Nah, kalau yang perhatikan pasti bisa ini. Oke.
Baik. Sudah, anak-anak? Belum, Bu. Sekarang, oh iya. Oke, sebentar lagi. Baik, sekarang kita menuju ke nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, silahkan kamu cari. Ini iklannya apa? Masuk media cetak atau media elektronik beserta alasannya. Oke, hitungan kedua dimulai. 1, 2. Baik, sudah. Sekarang kemudian lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, untuk soal 3, kamu perhatikan baik-baik. Masuk iklan apakah ini? Shopping COD, shopping COD. Bayar langsung di tempat. Shopping COD, shopping COD. Pasti dijamin aman. Ayo shopping COD. Shopping COD, shopping COD. Bayar langsung di tempat. Tanpa tabungan, tanpa rekening. Shopping COD. Shopping COD. Silakan anak-anak tulis. Dia masuk iklan media cetak atau media elektronik beserta alasannya. Pasti dijamin aman. Nah, silahkan kamu tulis. Dia masuk iklan media cetak ataukah media elektronik. Kayaknya Mbak Ais berpikir keras itu sampai pensilnya mau masuk mulut ini. Baik, good. Sekarang soal terakhir. Sudah siap, sudah selesai ya. Sekarang untuk soal terakhir, perhatikan lagi. Ini masuk yang mana? Semua kelihatannya baik. Awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain, dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Nah, anak-anak silahkan ditulis ya. Iya, good. Nah, sekarang silahkan. Kira-kira itu termasuk iklan media cetak atau media elektronik ya. Tentunya beri alasan. Oke. Baik. Sudah selesai? Sudah. Baik. Sudah good. Sudah. Sip. Kalau sudah, sekarang saatnya kemukakan pendapatmu. Untuk yang pertama, Budian persilahkan anak-anak hebat untuk menyampaikan pendapat. Nomor 1, siapa yang mau menyampaikan? Angkat tanganmu. Yuk, ada Kenzi yang lain. Nih, Mas Kenzi luar biasa hari ini, gercep sekali semangatnya. Yang lain jangan kalah. Ayo, siapa lagi yang berani angkat tangan untuk soal nomor 2? Good. Rifan, kok Rifan itu mencet, zret. yang yakin le, jadi anak percaya diri. Yuk, siapa lagi anak yang percaya diri mau menyampaikan pendapat? Good. Nah, Jos sudah 4. Terima kasih. Lo, yang Putri di mana ini? Halo. Nah, baik Kenzi, silahkan. Kamu nomor 1 Kenzi. Menurut kamu tadi kamu sampaikan iklannya apa? Masuk media iklan media apa? Alasannya apa? Silahkan. Iklan tadi adalah iklan media cetak karena iklan tersebut berbentuk tulisan dan dapat disimpan. Baik, Kenzi stop. Kemudian mau tanya sama ini sebentar, Madina. Madina, apakah kamu setuju dengan jawabannya si Kenzi? Kenzi mengatakan kalau iklan pertama tadi adalah setuju. Kamu alasannya apa, Nduk? Samakah dengan Kenzi?
sama. Sama, baik, betul ya. Berarti nomor 1 masuk iklan media cetak. Tadi karena alasannya karena berbentuk gambar. Good. Sekarang Rifan, silahkan Rifan. Mas Kenji bisa tangannya bisa diambil loh. Mas Rifan silahkan, nomor 2. Yuk, buka mic-nya Cah Bagus. Media cetak, Bu. Nah, iklannya apa dulu disampaikan? Tadi apa iklannya? Minum. Iklan apa tadi? Iklan sikat gigi atau iklan susu tadi? Iklan apa? Kloridina, Bu, jus. Kloridina, Bu. Wah, Kloridina. Terus masuk apa, Le? Masuk media cetak, Bu. Kenapa media cetak? Elektronik. Masuk media cetak. Oke, kata Rifan tadi masuk media elektronik. Kenapa Rifan masuk media elektronik? Karena bisa bergerak, Bu. Oke, kita lihat ya. Apakah Mas Rifan betul? Ada mungkin teman yang lain? Ada yang tidak setuju atau setuju? Silakan sampaikan. Aku tidak setuju, Bu. Tidak setuju. Anak sudah jadi kesepakatan. Tidak setuju tangan. Anak baik tidak berebutnya. Silakan. Ini yang mau menyampaikan setuju atau tidaknya siapa? Silakan, Mas. Mbak Aftita lagi nih. Mbak Aftita, setuju atau tidak kalau ini masuk ke dalam iklan media elektronik? Tidak, Bu. Tidak Kenapa? Kenapa kok tidak setuju? Gambar tidak dapat bergerak dan tidak bersuara. Baik. Ini gambarnya tidak bergerak dan tidak ada suaranya. Kemudian kembali ke Mas Rifan. Mas Rifan, gimana? Kamu masih mengira ini media elektronik atau cetak, Le? Media cetak. Cetak. Kenapa kok jadi media cetak? Tadi salah, Bu. Baca ya nomor 3, Bu, tadi. Oke, baik. Jadi sekarang Mas Rifan sudah tahu ya kalau ini masuk media cetak? Ya, Bu. Sudah. Baik, sekarang nomor 3 Mas Galih. Langsung yuk. Tadi ada iklan apa namanya? Yakult. Dia masuk. Shopee atau Yakult tadi yang nomor 3? Yakult. Ayo, yang lain perhatikan Mas Galih baru mau menyampaikan pendapat, kita hargai bersama. Mas Galih, iklannya apa namanya? Shopee. Baik, masuk iklan media cetak atau elektronik? Elektronik. Kenapa elektronik? Karena iklan bisa bergerak. Good, betul ya teman-teman. Sekarang terakhir yang nomor 4. Gina, silahkan Gina. Yang nomor 4 nama iklannya tadi apa? Yakult. Oke, masuk iklan media apa, Nduk? Media elektronik. Media elektronik. Kenapa, Nduk, masuk media elektronik? Karena gambar bisa bergerak dan ada suaranya. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk kita. Teman anak-anak sudah bisa nih membedakan nih mana media iklan media cetak dan media elektronik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan? Tidak, Bu. Baik, good. Sekarang Budian lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah tahu Budian pengen nih salah satu anak memperagakan iklan elektronik yang pernah dilihat, yang lain menyimak. Nah, sambil nanti akan Budian beri pertanyaan. Coba, pernahkah kamu lihat iklan di TV? Kemudian apa yang disampaikan selain Shopee COD, kira-kira iklan apa yang melekat dan yang kamu ingat di ingatanmu ketika kamu melihat televisi? Ada yang berani tidak ini menyampaikan? Berani mesti nih, siapa ya? Oh, silakan. Kalau Indomie gimana, Le? Iya, Mas Roger, silakan. Indomie gimana? Yang kamu ingat Indomie apa? Kata-katanya. Indomie makananku apa? Indomie apa? Indomie seleraku. Oke, Mas Dewi mengatakan Indomie seleraku. Gitu. Namanya nih, anak-anak semua pernah mendengar kata-kata itu enggak?
Indomie seleraku. Pernah nggak? Pernah, Bu. Ada yang belum? Pernah. Nah, kalau kamu dengar suara ibu, apa yang kamu ingat? Kalau Indomie seleraku. Kemudian mau tanya, jangan berebut dulu. Kemudian mau tanya sama Rozak aja. Mas Rozak, ketika kamu melihat iklan Indomie seleraku, apa yang kamu pikirkan, yang kamu ingat? Apa Bu? Maaf putus-putus Bu. Oke, apa? Mas Rozak, kalau kamu melihat iklan Indomie seleraku, itu apa yang kamu ingat? Yang paling kamu ingat apanya? Akhir-akhirnya Bu. Apa akhirnya ada apanya kok kamu ingat? Kata-katanya itu? Ya iya, ada kata-kata itu. Oh, pasti. Oke, terima kasih Mas Rozak. Mas Rozak mengingat kata-kata yang terakhir itu Indomie seleraku. Sekarang dia mau tanya lagi nih, sama Galih tadi yang jawab kenceng. Indomie seleraku. Mas Galih, nek menurut kamu iklan Indomie seleraku itu yang paling menarik di bagian apanya, Mas Galih? Makan. Apa yang paling menarik apanya? Makan. Makan. Karena kamu paling senang makan kok ya. Jadi yang menarik karena gambar makanannya itu menggoda dan menggugah gitu. Iya. Iya, good. Nggak apa-apa, karena kita anak sehat memang harus menjaga pola makan. Nah, sekarang tadi kemudian siapa ini? Mas Zulfa. Mas Zulfa, assalamualaikum. Mas Zulfa. Ya, kesepakatannya kita jalankan bersama. Sudah? Oke, Mas Zulfa, mic-nya. Mas Zulfa, assalamualaikum. Mic-nya Mas Zulfa. Mas Zulfa, mic-nya, ayo ini teman-teman mau diskusi biar nanti berjalan lancar. Kesepakatan kita jalani, Mas Zulfa, mic-nya ditutup terlebih dahulu. Oke. Tutup. Mas Zulfa, mic-nya. Iya, dia ini lupa mesti. Mic-nya Mas Zulfa. Assalamualaikum. Baik, nanti kita ingatkan lagi teman-teman. Nanti kalau Budian lupa, teman-teman bisa mengingatkan. Nah, tadi sudah Budian tanya sama Mas Rozak, apa yang kamu paling ingat? Kata Rozak, kata-katanya Bu yang terakhir gitu. Kemudian Budian tanya sama Galih, kalau menurut Galih apa yang paling menarik? Nah, kata Galih, gambarnya Bu menarik, membuat pengen makan gitu. Nah, kalau begitu, dari kegiatan tadi yang Budian tanyakan, apa yang kamu simpulkan dari iklan Indomie tadi? Sebenarnya iklan itu harus seperti apa? Budian minta tolong Mbak Ais. Mbak Ais, coba kamu simpulkan Mbak Ais. Berarti iklan itu harus seperti apa sih? Dari jawaban Mas Rozak dan Mas Zulfa tadi bisa ditarik kesimpulan. Silakan Mbak Ais. Harus jelas, singkat, dan padat, Bu. Oke. Apalagi Mbak Ais? Mbak Ais tidak terdengar. Gimana Mbak Ais? Singkat, padat, jelas, dan kata-katanya mudah diingat. Oke, kata Mbak Ais, iklan itu kesimpulannya harus singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Ada yang mau melengkapi? Satu lagi tadi kata Mas Galih, ada apanya yang menarik tadi? Ya, Mbak Tita, silakan. Oke, sudah dilengkapi. Jadi anak-anak, oke, bagus. Dari kesimpulan tadi yang kita bahas, ketika kita mengingat iklan, kemudian kalian ternyata sudah menentukan tuh yang paling diingat ininya, yang paling menarik ininya, bisa kita simpulkan bersama bahwa iklan itu harus menggunakan kata yang apa tadi kata Mbak Is, padat, jelas, mudah diingat, dan gambar harus menarik agar mudah mempengaruhi. Jadi iklan Indomie masuk kategori, karena tadi Mas Rozak ingat kata-katanya, kemudian Mas Galih tertarik gambarnya sehingga membuat pengen makan, artinya Mas Galih terpengaruh. Good job anak-anak. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan. Nah, makan itu penting anak-anak, karena kalau kita telat makan, apa yang kira-kira akan terjadi? Ada yang tahu? Sakit. Ada yang pernah? Sakit apa kalau telat makan itu? Akan menjadi sakit. Sakit mah loh. Sakit perut tadi juga di lagu pertama
Jika aku diare loh, karena diare itu ternyata juga ada hubungannya dengan makan ya. Kalau kita makannya tidak makannya sembarangan, makan makanan yang berpengawet buatan, pewarna buatan, kita juga bisa kena penyakit diare. Nah, ternyata anak-anak banyak sekali ya makanan-makanan karena makanan itu kita bisa terkena gangguan-gangguan pencernaan. Nah, sekarang anak-anak ada yang tahu gangguan pencernaan itu apa saja? Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut. Yuk, siapa ini yang angkat tangan? Sakit mah, Bu. Ada lagi? Sakit mah. Iya, tadi lagu Aku Anak Sehat tadi ada penyakit juga. Penyakit apa tadi? Diare. Nah, baik anak-anak, sekarang simpan dulu rasa ingin tahumu. Oke. Oke, setelah ini Budian putar video. Silahkan cari tahu sebanyak-banyaknya gangguan pencernaan ya. Oke. Kamu cari tahu sebanyak-banyaknya gangguan pencernaan itu ada apa saja, kamu simak baik-baik. Nah, karena setelah ini ada tantangan yang harus kamu selesaikan, dan tantangannya Budian sampaikan sekarang, agar apa? Agar ketika kamu menyimak, kamu sekaligus bisa langsung, oh ini yang dimaksud, begitu. Nih Budian share tantangannya. Hari ini sambil kamu menyimak, kamu membuat peta konsep. Kemarin anak-anak sudah membuat peta konsep kan? Nah, bisa kamu lengkapi penyakit gangguan-gangguan pencernaan itu ada apa saja. Di sini Budian sampaikan, silahkan kamu buat peta konsep sesuai kreativitasmu dari video yang Budian putar. Ada pertanyaan anak-anak? Kemarin yang sudah, silahkan dilengkapi. Yang belum, silahkan nanti sambil disimak. Budian untuk hari ini meminta kalian untuk presentasi 2 saja penyakit yang kamu temui di dalam video. Begitu ya? Bisa Budian putar sekarang ya anak-anak? Sudah bisa? Kalian simak baik-baik. Oke. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Tema 3, subtema 2, lab IPA, gangguan sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan atau nutrisi. Walaupun demikian, sistem pencernaan bisa mengalami gangguan. Mari kita simak penyakit yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Penyakitnya apa saja? Silahkan anak-anak. 1. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Gejala penyakit MAH: 1. Rasa perih pada dinding lambung. 2. Dinding lambungnya. 3. Rasa kembung. Penyebab penyakit MAH: 1. Adanya bakteri Helicobacter pylori. 2. Pola makan tidak teratur. 3. Stres. 4. Terlalu banyak makan pedas dan berlemak. Cara mengatasi MAH: 1. Batasi makan pedas dan berlemak. 2. Kurangi minuman berkafein. 3. Makan secara berlahan dalam porsi kecil. 4. Periksa diri ke dokter. Nah, ini tentang penyakit MAH anak-anak. Budian cek terlebih dahulu. Tadi penyakit MAH menyerang mana? Bu, izin ke belakang, Bu. Oh iya, silakan Mas Kenzi. Coba yang lain. MAH tadi menyerang lambung. Good. Tadi penyakit MAH itu salah satunya disebabkan karena apa? Pola makan tidak teratur. Iya, makannya pedas. Good. Lanjut anak-anak. Sekarang ada gastritis. Merupakan peradangan pada dinding lambung. Gejala penyakit gastritis: 1. Cegukan. 2. Cepat merasa kenyang. 3. Hilangnya nafsu makan. 4. Muntah. 5. Nyeri panas di dalam lambung. Penyebab penyakit gastritis: 1. Makanan tidak bersih banyak mengandung bakteri.
2. Kadar asam klorida terlalu tinggi. 3. Stres. 4. Terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Cara mengatasi gastritis. 1. Konsumsi makanan bersih. 2. Hindari makanan asam, pedas, dan berminyak. 3. Kendalikan stres. Makan sedikit tapi sering. 5. Periksakan diri ke dokter. Oke. Yang ketiga, diare. Gangguan organ pencernaan di mana fesis penderita menjadi encer dan perut terasa mulas. Nih ya anak, diare Gejala tadi. penyakit diare. 1. Perut terasa mulas. 2. Sering Perutnya ingin mulas, buang air besar. buang air 3. besar. Fesis encer. 4. Perut terasa kembung. Kembung, iya. Penyebab penyakit Nih, diare. penyebabnya perhatikan. 1. Makanan tidak bersih banyak mengandung bakteri. 2. Keracunan makanan. Iya, karena Cara keracunan makanan mengatasi bisa ya tadi yang penyakit jawab diare. ya. 1. Jaga kebersihan makanan dan wadahnya. 2. Cuci tangan sebelum makan. 3. Minum obat diare. 4. Periksa ke dokter. Nah, sudah cukup anak-anak untuk hari ini kita membahas 3 penyakit tadi ya. Ada emah, kemudian ada gastritis, kemudian ada diare. Dan penyakit-penyakit yang lain sudah Budian sampaikan di materi ajar. Kemarin anak-anak sudah Budian minta untuk membaca. Dan di situ juga bisa kamu akses, bisa kamu buka kembali untuk mengetahui. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kamu lengkapi untuk membuat peta konsepnya. Apakah sudah selesai membuat peta konsepnya kemarin? Udah, Bu. Saya sudah, Bu. Baik, baik. Kalau begitu, berarti langsung Budian ingin kalian mempresentasikan hasil membuat peta konsep kalian. Ini ya. Oh, kemarin Kenzi sudah mengirim ke Budian ya, Kenzi ya. Yang lain juga sudah. Ini teman-teman, silakan Kenzi kamu presentasikan hasil membuat peta konsepmu yang kemarin ya. Ini Budian ini Budian bantu share screen. Silakan Kenzi. Ini nampak kan? Nah, ini kemarin Kenzi buat ini ya, gangguan pencernaan ya. Pakai Canva. Pakai Canva Kenzi buatnya. Kamu kemarin membahas tentang penyakit apa saja Kenzi? Sakit sembelit, diare, emah, sama. Ya Kenzi, terima kasih. Sekarang Kenzi, Budian mau minta tolong kamu sampaikan sebenarnya sakit diare itu apa, penyebabnya apa, kemudian cara mencegahnya gimana dengan singkat Kenzi. Silakan sampaikan kepada teman-teman. Sakit diare adalah gangguan pencernaan feses penderita menjadi encer, perut mulas. Penyebabnya makanan tidak bersih, banyak mengandung bakteri. Terus? Keracunan makanan. Oke. Terus cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya yaitu jaga kebersihan makanan dan wadahnya, cuci tangan sebelum makan, minum obat diare, selalu periksa ke dokter. Oke, Kuja, terima kasih Mas. Nah, gejalanya? Perutnya gimana gejalanya? Perut terasa mulas. Iya, baik, terima kasih. Budian mau tanya anak-anak di sini, adakah yang pernah mengalami sakit diare? Pernah. Oke, banyak yang pernah ya. Kalau begitu itu tadi cara mencegahnya. Ingat, iya, makanan harus makanan terlebih dahulu, tidak sembarangan makan ya, apa-apa masuk. Baik Mas Rifan, Assalamualaikum Mas Rifan. Kesepakatan kita dijalani, terima kasih untuk menutup mikrofonnya. Baik anak-anak, ternyata sudah kalian juga sudah mengetahui nih tentang gangguan-gangguan pencernaan. Nah, saatnya ini ya, kemarin kita sudah membuat desain untuk membuat poster tentang gangguan organ pencernaan. Karena prinsipnya anak-anak, apabila kita mengetahui sesuatu, sebaiknya kita bagikan kepada orang lain jika itu bermanfaat. Setuju tidak?
ketika kita mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, sebaiknya kita bagikan. Nah, anak-anak, hari ini, kemarin dan hari ini kita sudah belajar nih tentang gangguan pencernaan, dan alhamdulillah kalian juga sudah menyelesaikan produk peta konsep yang sudah Budian minta. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui, oh ternyata penyakit MAH itu disebabkan karena ini, kemudian cara mencegahnya begini. Alangkah baiknya kita berbagi menggunakan poster agar orang-orang lain bisa melihat. Dengan mengetahui hal itu, paling tidak kita bisa membantu mereka untuk mencegah agar tidak terjadi gangguan pencernaan. Maka kita gunakan sarana berbagi kita hari ini dengan membuat poster. Ya, membuat poster. Anak-anak kemarin sudah Budian minta untuk merancang poster tentang gangguan pencernaan dan cara pencegahannya. Sudah? Sudahkah dirancang? Anak-anak, posternya sudah dirancang? Oke, ternyata posternya juga sudah dirancang ya anak-anak. Sekarang coba salah satu untuk memperlihatkan, coba sekarang yang poster yang sudah dirancang kalian angkat. Budian pengen lihat, walaupun tidak detail terlihat, Budian tahu siapa saja yang sudah mulai melihat. Oke, Mas Kendi sudah mengangkat. Yang lain, oh alhamdulillah. Nah, anak-anak dengan membuat poster ini adalah salah satu cara kita untuk berbagi. Nih, Mbak. Oh, Mas Rozak belum, nggak apa-apa. Nah, nanti diselesaikan. Baik, ternyata untuk rancangan posternya hampir semua sudah. Selain Mas Rozak, ada lagi yang belum, anak-anak? Oke, Mas siapa nih? Mas Zulfa. Mas Zulfa, Mbak Aftita sudah selesai, Dok? Belum, Bu. Belum. Nah, sekarang anak-anak, Budian mau minta tolong Mbak Cynthia nih. Mbak Cynthia sepertinya menarik sekali tuh yang mau dibagi. Mbak Cynthia, poster kamu tentang apa, Dok? Tentang diare. Tentang diare. Kamu di situ apa saja poin-poin di poster itu yang ingin kamu sampaikan? Apa saja? Satu? Diare itu apa? Coba Budian lihat ke. Oke. Ada apa saja poin-poinnya, Mbak? Ada cara mencegahnya juga di situ? Ada penyebabnya. Kemudian, oke, ada apa lagi, Mbak? Ada penyebabnya dan ada pencegahan. Oke, di tempat Mbak Cynthia membahas tentang diare, di sana ada diare itu apa, penyebabnya apa, dan cara mencegahnya. Mbak Cynthia, di situ sudah kamu selipkan gambar-gambar yang menarik agar orang bisa tertarik untuk melihat? Sudah. Kamu kasih gambar apa, Nduk, di situ? Oke, nah baik, good. Terima kasih. Satu lagi, Budian mau cek yang sudah selesai. Mbak Madina sudah selesai? Sudah, tapi yang digital. Oke, Mbak Madina mau buat digital. Mbak Madina bisa share, sudah jadi? Sudah. Oh, sudah dikirim ke Budian juga? Sudah. Sudah, baik. Mari kita lihat punya Mbak Madina ya anak-anak ya. Oke, kita lihat punya Madina, dia buat secara digital, boleh, karena Budian memang membebaskan kalian, boleh digambar, boleh pakai digital, karena prinsip kita mau berbagi kebaikan, agar orang-orang bisa mencegah agar tidak terkena apa? Tidak terkena gangguan pencernaan. Nah, nanti poster-poster yang sudah dibuat bisa saling share ya, nanti anak-anak share di grup ya, setelah ini yang sudah jadi difoto di grup agar teman-teman yang lain juga bisa digunakan untuk belajar. Dah ya anak-anak, sepertinya poster juga sudah, presentasi juga sudah. Ada pertanyaan untuk tentang poster ini? Enggak. Ya, kalau tidak maka ternyata kita sudah sampai di ujung ya. Nah, sebelum Budian tutup nih, Budian mau tanya apa saja yang kamu tahu hari ini? Coba, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oke, Kenzi lagi, yang lain coba dulu. Kenzi tak simpan sebentar, biar semangat Kenzi nular ke yang lain. Budian mau tanya sama Aga, ada Aga nggak? Aga? Assalamualaikum, Aga. Aga? Oke, Aga?
Kamu tahu apa hari ini, Aga? Yang kamu ketahui hari ini apa? Kamu belajar apa aja hari ini? Satu tentang apa, Aga? Tentang iklan, Bu. Baik, good. Sekarang iklan apa saja, Aga? Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Oke, berarti tujuan kita tercapai ya. Hari ini kamu mengetahui tentang iklan media cetak dan media elektronik. Selain mengetahui iklan media cetak, media elektronik, ada teman-teman yang lain mengetahui apa lagi hari ini? Silakan Kenzi, boleh sampaikan. Apa Kenzi? Kamu tahu apa hari ini? Jadi tahu apa? Gangguan pada organ pencernaan, ada diare, mah, dan sebagainya. Kepada orang-orang ya. Nah, berarti tujuan kita hari ini tercapai ya anak-anak. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak. Oke, kemudian lanjut. Ini kesimpulannya tadi. Nah, sekarang kemudian mau tanya, bagian mana yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Kemudian mau tanya, Gale. Ya, Bu. Kamu bagian mana yang paling kamu sukai tadi di pembelajaran kita hari ini? Iklan Indomie mesti. Yang mana? Kalian suka tadi pas kita bahas tentang iklan Indomie, mencari tahu tentang iklan itu harusnya seperti apa. Baik anak-anak, terima kasih sekali Harapan Budian. Hari ini kamu menikmati pembelajaran kita. Nah, nanti akan ada evaluasi tentunya tentang iklan media cetak dan media elektronik. Besok akan Budian kirim menjadi sarapan ilmu pagi kalian. Nah, terima kasih untuk hari ini. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan hari ini, silahkan salah satu anak memimpin untuk berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silahkan Mbak Kemala, teman-temannya dipimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan hamdalah tadi pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian. Nah, pesan Budian karena masih virus COVID juga belum selesai, tetap jaga prokes ya, jaga jarak, selalu pakai masker dan cuci tangan. Dan ini pesan Budian lagi, barang siapa yang akan berhasil. Nah, anak-anak untuk hari ini Budian akhiri. Nanti kita ketemu di sekolah ya, sesuai jadwal yang. Terima kasih. Posternya di bawah ya. Posternya yang sudah jadi selain di foto ya, di grup, silakan nanti di bawah. Kan, Bu? Ya. Iya. Terima kasih anak-anak. Budian tutup sekian. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Terima kasih ya. Nah, Budian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau poster digitalnya tidak perlu. Anak-anak boleh meninggalkan rumahnya. Oke.